Jadi kemarin aku baru bikin video yang ngebahas tentang kenapa sebenarnya teman-teman itu bisa belajar bahasa Inggris, tapi mungkin sistem belajarnya yang kurang tepat atau kurang cocok. Nah, di video itu aku dapat pertanyaan dari Fadli Aldiansyah. Katanya, jujur bang, gue sebenarnya udah bisa paham bahasa Inggris, cuma masih sulit untuk ngerangkai atau ngebuat kata-katanya. Juga ada kosakata yang belum dihafal juga. Ada beberapa penyebab di sini. Yang pertama, kita coba tentuin dulu sebenarnya ini masalahnya itu karena pengetahuan bahasa Inggrisnya atau karena itu adalah sesuatu yang kurang dari misalnya skill komunikasi kita atau percaya diri kita. Karena kadang kita ngira bahwa ini adalah masalah yang berkaitan sama bahasa Inggris, padahal kenyataannya itu lebih dalam lagi masalahnya, yaitu mungkin struggle kita untuk pengen disukai atau pengen dianggap lucu, atau pengen dianggap pinter. Karena di bahasa-bahasa asing gue kayak gini, jadi kemarin aku sempet tinggal di Jerman 1 tahun ya buat pertukaran pelajar, tapi juga sempet kerja di sana, magang. Dan itu aku merasa sangat-sangat malu, minder. Karena di kantor kan orang pada ngomong bahasa Jerman ya, walaupun aku bahasa Jerman, aku tetap merasa bahwa diriku yang bahasa Indo itu pasti lebih pintar. Kalau misalnya, andai aja mereka tuh bisa ngerti aku yang bahasa Indonesia, pasti mereka tahu seberapa pintar dan seberapa lucunya aku. Nah, seringkali kita pas ngomong dalam bahasa Inggris kan kita kehilangan aspek itu dari diri kita. Kita mungkin nggak sepintar kita di bahasa Indonesia, atau kita nggak selucu kita di bahasa Indonesia. Dan di posisi dimana kita pengen mencoba untuk berkomunikasi, itu kan juga posisi dimana kita pengen disukai atau dapat approval dari orang tersebut. Nah, ini agak susah bagi banyak orang kadang menerima bahwa seringkali untuk bisa progres, kita nggak harus dapat validasi di momen itu juga. Karena ini yang bikin aku agak nolak buat latih banyak bahasaku ya, termasuk bahasa Inggris waktu itu, karena pas awal-awal pakai itu sering banget diketawa-ketawain, atau kalau misalnya salah dijadiin lelucon dan semacamnya. Bahkan aku masih inget salah satu temanku bilang kayak, perasaan dulu bahasa Inggrismu nggak sejelek ini. Padahal ya aku waktu itu lagi titik percaya diri yang tertinggi dalam penggunaan bahasa Inggris, tapi dibilang kayak gitu, dan itu beneran bikin mental down banget. Coba pada akhirnya aku sadar bahwa yang kulakukan adalah main permainan jangka panjangnya. Jadi aku tutup mata, fokus ke apa yang harus ku kerjain dalam belajar bahasa Inggris, dan aku pilih progres atau cara belajar yang cocok sama aku, yang efektif, yang santai tapi nganterin aku ke tujuanku, yang bikin aku belajar tapi nggak ngerasa kayak belajar. Dan ternyata setelah beberapa tahun, aku berhasil waktu itu ikut lomba debat, lomba pidato, dan pulang membawa piala. Itu luar biasa banget titiknya, dimana di satu waktu aku dibilang bahasa Inggrisku jelek, terus karena aku konsisten dengan metode yang udah aku pilih, beberapa tahun kemudian aku bisa bilang bahwa wow, ini dia, saya bawa piala dari debat bahasa Inggris, luar biasa. Jadi kadang itu ada ketakutan dari diri kita bahwa oh, saya kayaknya nggak bakal lucu, saya kayaknya nggak bakal diterima, dan kita harus selesaiin masalah ini. Dan ini kan masalah di luar bahasa Inggrisnya ya, jadi gimana caranya kita bisa ngebangun percaya diri itu kita harus jawab dulu. Salah satu perspektif yang ngubah cara pandangku dengan kesalahan adalah yang pertama, penutur asli itu bakal tahu kalau misalnya kita lagi belajar bahasa Inggris. Jadi seringkali kalau misalnya kita ngomong sama orang yang beneran jago bahasa Inggris, justru kita malah dapat semacam apresiasi bahwa oh, kamu lagi berusaha atau kamu lagi belajar. Dan juga kedua, seringkali koreksi yang ku dapat di momen-momen yang memalukan, yang bikin ku ngerasa ini kok aku kayak dihina ya rasanya pas diketawain atau dikoreksi, padahal aku udah kira aku bener misalnya. Ternyata momen-momen yang paling memalukan inilah yang ku inget dan ku pegang sampai sekarang. Aku masih inget koreksi-koreksi di mana aku diketawain dan dijadiin lelucon, dibandingkan koreksi-koreksi yang aku belajar sendiri. Jadiin ini privilege aja, oh ternyata kita ada pengalaman ini, jadi kita bisa lebih lama inget sama pelajaran yang ini. Dan kadang kita juga harus terima ya, bahwa kita nggak bisa naruh semua identitas kita di dalam belajar bahasa Inggris aja. Biasanya kalau kita takut untuk belajar bahasa Inggris atau pakai bahasa Inggris, kita takut untuk ngambil resiko misalnya pas ngomong karena nggak mau salah dan semacamnya. Itu biasanya karena ada identitas kita yang disimpan di dalam satu domain ini aja. Artinya kita tuh naruh telur tuh di satu keranjang, semua telur yang kita punya. Dan akhirnya ini naruh kita di posisi yang selalu tertekan setiap kali kita mau pakai bahasa Inggris. Karena tiap kali kita pakai bahasa Inggris itu semacam momen penentuan kualitas diri atau nilai diri kita. Makanya kita kadang minder sama orang-orang yang udah jago bahasa Inggrisnya. Karena kalau misalnya bahasa Inggris kita jelek, ini bisa jadi kita dianggap lebih rendah daripada mereka, atau kita nilai dirinya bakal kurang. Padahal sebenarnya enggak. Bahasa Inggris itu cuma alat komunikasi aja. Ya, dia akan sangat bermanfaat. Menurutku bahasa Inggris bakal nganterin teman-teman ke banyak banget opportunities dan peluang dan kesempatan belajar yang nggak teman-teman sadari sebelumnya. Tapi dia bukan definisi atau siapa dirimu gitu. Dia bukan karaktermu seluruhnya lah. Jadi ini cuma semacam alat yang bisa teman-teman manfaatin aja. Dan kadang mungkin kalau misalnya
sejauh ini bahasa Inggris belum terlalu terpakai, makanya kualitasnya tanda kutip gitu-gitu aja, ya itu nggak masalah karena teman-teman kan juga tetap grow di bidang lain gitu, tetap jadi mahasiswa yang hebat, tetap jadi pekerja, tetap jadi ayah atau ibu. Kan ada aspek-aspek atau identitas lain yang mana kita grow di luar dari bahasa Inggris. Dan ketika kita udah bisa melepas bahasa Inggris dari nilai diri kita, dari kualitas diri seseorang, disitulah baru kita bisa ngelihatnya benar-benar sebagai sesuatu yang bisa nge-boost hidup kita. Dalam proses belajarnya, kita juga jadi lebih enjoy karena nggak ada tekanan bahwa kalau aku gagal, aku bakal ya kayak dalam posisi hidup mati gitulah, karena emang enggak. Jadi nggak masalah buat salah, nggak masalah buat diketawain. Dan aku pakai advice ini lebih sering lagi karena sekarang aku tinggal di Jepang kan, dan kadang agak malu buat pakai bahasa Jepang karena ya jelas bakal ada sedikit logat Indonesianya dan aku bakal ketahuan bahwa aku bukan orang asli sini. Jadi seringkali tuh aku kalau misalnya lagi di luar itu cuma pakai bahasa Jepang sederhana aja. Jadi bahasa Jepang yang kayak itozaimasu, yoshikoshimasu, yang kayak hafalan-hafalan rasa gitu tanpa ada keinginan buat memperlebar conversation atau range kemampuanku. Dan ini akhirnya sangat-sangat berdampak ke kemampuan bahasa Jepangku yang gitu-gitu aja jadinya. Sedangkan dibandingkan waktu dulu, zaman-zaman COVID, itu aku belajar bahasa Korea di rumah, dan itu aku sampai levelnya tuh naik banget. Karena aku selalu pakai dan nggak pernah malu, nggak pernah takut. Dulu aku emang bayar tutor sih, kayak ada kursus-kursus online gitu yang aku ikuti. Jadinya mungkin karena dia tutor aku bayar, jadi aku nggak semalu itu ya dibandingkan di Jepang, dimana aku ngomongnya sama orang langsung gitu yang nggak ada tujuan buat ngajarin aku. Cuma intinya ya karena nggak ada rasa malunya itu, aku jadi cepet progres. Dan bahkan setelah 2 tahun belajar itu aku sempat ikut lomba bisnis idea di Suwon dan Seoul di Korea. Dan ini bikin aku sadar bahwa ternyata momen dimana aku berani ngambil resiko dan melepaskan identitasku dari kemampuan bahasa Inggrisku, nilai diriku, dan kemampuan bahasa Inggrisku, itu aku jadi lebih leluasa untuk belajar, dan proses belajarku juga lebih enjoy, lebih jalan. Dan akhirnya aku juga sadar nih bahwa kadang mungkin kita harus misahin antara skill umum dan skill bahasa Inggris. Aku menunjukin kalau pakai Elsa segampang itu. Bahkan sekarang aku bikin video ini di kamar tidurku dan aku udah bisa belajar bahasa Inggris dan memperbaiki pronunciationku. Nah pas baru login ke Elsa, kita langsung ditanyain beberapa pertanyaan untuk onboarding. Ditanyain native languageku Indonesian, why do you want to learn English? Aku bakal bilang kalau ini buat pendidikan, let's say buat IELTS. What are your interests? Aku suka olahraga, teknologi, dan keuangan. What do you want to focus on? Aku lebih suka fokus ke conversation sih, karena menurutku yang lain penting. Kalau conversation bisa, yang lain aku yakin bakal ngikut. Nah, di sini kita bisa pilih AI tutor, jadi kita tergantung pengen aksennya apa. Let's say kita ambil Profesor British ini. Salah satu fitur unggulan dari Elsa adalah pelatih pronunciation-nya. Ada beberapa pronunciation yang menurutku agak sulit untuk dilafalkan ulang oleh orang Indonesia. Misalnya di sini the sounds, think. Nah, kalau misalnya kita salah, kita bisa lihat umpan baliknya. Dan diajarin kalau untuk membuat bunyi the, letakkan ujung lidah di antara gigi dan biarkan udara mengalir keluar. Thick. Ternyata Elsa udah sangat improve ya, dari terakhir kali aku coba itu masih menekankan di pronunciation, tapi sekarang udah banyak banget pilihannya, mau di pronunciation, grammar, vocabulary, bahkan conversation juga ada buka. Yang terbaru dari Elsa adalah adanya AI roleplay. Nah ini sangat menarik karena biasanya kan kita belajar bahasa itu tanpa ada simulasi ya, terus kalau misalnya kayak aku nih, pembelajar otodidak, kadang ya kita nggak segampang itu buat punya teman belajar, nggak segampang itu juga buat bayar tutor misalnya. Nah, di sini kita bisa pakai fitur AI-driven roleplay-nya Elsa. Jadi kita bisa gunain ini untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk job interview, untuk percakapan sama teman, untuk order di semacam cafe. Dia juga punya pilihan diverse topics. Nah, diverse topics ini, jadi kita dikasih semacam topik kayak buat basa-basi gitu, dan ini bakal ngelatih wawasan kita supaya kita terlatih untuk bisa pakai bahasa Inggris untuk berbagai situasi. Kita bakal coba explore bagian dari AI roleplay-nya. That sounds fun. I love coffee too. What kind of coffee do you like? I usually like black coffee or maybe with a little bit of milk, but I don't like to add sugar in my coffee. Yum! Black coffee is strong and tasty. Do you have a favorite cafe you like to visit? Yes, I do have some favorite cafes in Jakarta. Oh, Jakarta has some nice cafes. What do you like about your favorite one?
Fitur-fitur perkenalan Elsa bisa kamu pakai secara gratis, tapi kalau misalnya mau worth it banget, itu berarti bisa beli paket yang lifetime ya, dimana dengan bayar sekali aja bisa pakai selamanya. Teman-teman bisa pakai kode promoku atau klik link di dalam kotak deskripsi untuk mengetahui lebih lanjut tentang promonya. Ini bukan pertama kalinya aku partneran dengan Elsa, dan setiap kali itu rasanya mereka selalu punya fitur yang lebih bagus dan lebih canggih. Tadi kita udah bahas yang dari aspek skill umumnya, bahwa kadang ini soal tekanan dari dalam diri kita atau keinginan untuk dapat validasi dan semacamnya. Sekarang gimana caranya buat belajar dari konteks yang konkret gitu? Strategi belajarnya kayak gimana buat improve ini? Yang pertama pasti untuk praktek itu artinya adalah ngambil resiko untuk dipermalukan dan juga untuk bahasa Inggris kita supaya dia salah. Dan nggak apa-apa sama itu, karena ini satu-satunya cara buat belajar. Post sesuatu di Instagram, di TikTok dengan bahasa Inggris dan biarin aja salah, biarin aja ada yang koreksi, biarin aja dibilang so Inggris dan ini dan itu. Nggak apa-apa, karena yang tahu kamu, dan aku percaya itu kamu bakal tetap progres. Ketika orang lain lagi ketawa-tawa, kamu bakal progres, dan tinggal waktu yang menjawab bahwa oh ternyata saya udah sejauh ini belajarnya sekarang. Terus yang kedua juga cari feedback. Feedback ini sangat-sangat penting karena bahasa agak sulit kalau misalnya nggak dapet feedback. Feedback itu artinya adalah timbal balik. Jadi maksudnya bisa jadi orang yang koreksi atau semacamnya. Sekarang bahkan udah bisa pakai AI kayak di ChatGPT atau semacamnya, itu kan ada chatbot yang kita bisa ngomong sama dia ya. Itu kita bisa bilang di awal, can you correct my English? Atau I'm gonna say some sentences, can you, if there are any corrections or suggestions, can you let me know? Itu dia ntar bakal, pas kita habis ngomong, dia bakal kasih koreksi dan saran-saran ke kita. Atau bisa juga sama tutor, sama teman yang jago yang kita percaya, sama orang nggak dikenal di media sosial yang mungkin kita lebih enak gitu minta saran dari dia. Cari tahu sebenarnya ini kita benar atau salah. Karena kadang kalau misalnya kita latihan selalu sendiri, kita bisa aja ya sangat nyaman dengan proses belajarnya, tapi kita nggak bakal tahu ini benar atau salah. Sampai akhirnya kita ketemu sama penutur asli dan kita baru ngeh bahwa oh aku ternyata masih belum bisa apa-apa. Kalau misalnya kita masih sendiri, ada cara yang bagus banget yang biasanya aku terapin, yaitu namanya adalah shadowing. Cuma intinya di shadowing ini adalah momen dimana kita kayak membayang-bayangi native speaker. Misalnya aku nonton suatu video nih, terus videonya aku play. Biasanya kan bahasa Inggris ya, itu di set subtitlenya ke bahasa Inggris. Kenapa gitu? Karena shadowing ini kita pengen ngeniru orangnya bilang apa. Jadi misalnya nih aku play, terus aku coba ikutin aja apa kata si native speakernya pas dia lagi ngomong. Aku coba ikutin misalnya intonasinya, aku coba ikutin naik turunnya, cepat lambatnya. Ini ada satu video yang mungkin bisa aku coba contohin ya. Really close. But that's the first tangential benefit besides nurture that makes this concept possible. The second one is that it gives you an idea of what you can start leading with on your paid side. They're disproportionately saving it, disproportionately sharing it. When you run paid ads, you can look at your organic content and be like, dude, I don't know what it is, people went nuts for this. If for some... Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita nge-play sesuatu, terus kita coba untuk niru. Dan kadang nggak sempurna. Kayak teman-teman lihat tadi, bahkan aku agak lambat buat ngikutinnya. Tapi itu nggak masalah, karena ini adalah momen belajar ya. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar, itu sangat-sangat wajar buat jelek dalam prosesnya. Karena itu caranya belajar. Kalau teman-teman familiar dengan olahraga ya, kan olahraga tuh sengaja menyiksa atau membuat diri lemah kan. Nah, momen kita jadi kuat itu adalah ketika abis olahraga, kita istirahat, kita tidur, kita recover, kita makan yang benar. Nanti tubuh kita akan memperbaiki dirinya sampai kita pas keluar itu jadi jauh lebih kuat lagi. Dan dalam konteks ini, orang yang belajar bahasa Inggris juga gitu. Dia bikin otaknya capek dulu, bekerja dulu, supaya nanti otaknya jadi memperbaiki atau nge-improve dirinya, sampai pas selesai momen recover itu, dia bakal jadi jauh lebih pintar lagi. Dan teman-teman akan ngerasain ini banget, menurutku. Terus juga, gimana caranya buat ngerangkai kata-kata? Chunking. Cuma di chunking ini, itu adalah gimana caranya kita tuh, daripada ngelihat bahasa Inggris itu sebagai kata-kata yang terpisah, lihat dia sebagai cluster dari kata-kata gitu. Jadi misalnya nih ada rumah banyak kan, kalau kita lihat dia terpisah-pisah tuh artinya ini satu rumah. Tapi kalau kita lihat dia sebagai chunk, itu artinya kita ngelihat dia itu sebagai satu kompleks, satu kecamatan. Dalam belajar bahasa, berpikir sebagai chunk atau dengan chunk itu lebih bermanfaat buat kita dalam progres berbahasanya. Karena berpikir dengan chunk ini bakal menyelesaikan masalah di mana kita tuh nge-translate semua hal. Kan sering ya, kayak, Sir, do you want to try little? Pak, kamu mau nggak coba sedikit-sedikit? Tapi kan bahasa nggak kayak gitu kan, nggak bisa di-translate misalnya dari A ke B, B ke C. Tapi artinya bisa macam-macam. Kayak misalnya, my dog just died today. Anjingku baru aja mati hari ini. Terus orang bule bakal bilang, oh I'm sorry. Kalau orang Indonesia ngambilnya langsung literal secara harfiah gitu kan, jadinya artinya kayak, aku minta maaf.
oh kamu jangan-jangan yang mematikan anjing saya ya. Nah, kalau misalnya kita mikirnya cangking, kita nggak bakal ngelihatnya kayak begitu, karena kita bakal ngeliat I'm sorry ini sebagai satu komplek gitu. Oh, ternyata komplek I'm sorry ini dia artinya bisa macam-macam, tapi di konteks ini dia artinya adalah kayak saya menyesal atau saya menunjukkan ya duka saya, kita sama-sama berduka di sini. Atau misalnya kita ngomongin tentang little tadi ya. Kalau misalnya kita ngelihat bahasa Inggris itu sebagai unit yang satu-satu doang, kita nge-translate sedikit-sedikit jadi little. Padahal kan nggak perlu kayak gitu. Nah, jadi kita bisa berpikir sebagai chunk. Jadi nggak kata-kata satu-satu, tapi gabungan dari beberapa kata. Jadi, oh apa ya kira-kira padanan bahasa Inggrisnya? Nah, kita jadi mulai berpikir padanan nih. Bukan arti atau bukan terjemahan, tapi padanan. Nah, kadang ngerangkai kata-kata itu susah gara-gara kita selalu berpikir bahwa dia adalah terjemahan ya, harus diterjemahin. Padahal sebenarnya kan kita berpikir dalam konteks padanan. Kurang lebih kayak gitu loh dia teman-teman ya, beberapa hal yang bisa teman-teman terapin buat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Tanyain lagi apa pertanyaanmu di comment section di bawah. Sampai ketemu, sampai jumpa.